Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pengajian kita pada malam ini materinya materi khusus karena beberapa minggu terakhir ini sering ada yang bertanya kepada kami, apakah memang betul katanya sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan? Itu pertanyaannya. Apakah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan? Ya, pertanyaannya jelas. Kita mencoba untuk mengupas masalah ini dengan melihat kitab-kitab yang ada yang telah ditulis oleh para ulama kita. Jadi pertanyaan ini saya tidak menjawab secara pribadi, tetapi pertanyaan ini kita akan jelaskan berdasarkan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Ya. Nah, di dalam buku yang kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu penjelasan yang disebutkan, ya, nabadzaju min al-umuril muhdatsati allati lam takun fil ahdi nabawi. Ya, artinya beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat termasuk atau generasi setelah sahabat lam takun bil ahdin nabawi, itu pada masa Nabi tidak dilakukan. Maksudnya oleh Nabi sendiri tidak dilakukan. Ya. Jadi kita kembali, apakah hal-hal yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi otomatis tidak boleh kita lakukan? Nah, inilah yang kita jelaskan. Ya, contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi setelahnya yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama kata guru kita, Jam'ul Qur'anil Karim bi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita membaca sejarah turunnya Al-Qur'an sekaligus penulisan Al-Qur'an, ya, itu berbeda 100 derajat dengan apa yang kita saksikan sekarang. Ya, Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Ketika turun, Nabi memerintahkan Al-Quran itu ditulis, ayat-ayat itu ditulis. Tetapi penulisan ayat-ayat itu ada di pelapa korma, ada di kulit-kulit hewan yang sudah disembelih, ada di bebatuan, dan seterusnya. Itulah kondisi Al-Quran ketika pertama kali turun kepada Nabi. Jadi para sahabat itu banyak yang menulis ayat-ayat itu, tetapi alat yang dipakai dan tempat penulisan itu ada yang menulis di pelapa korma, ada yang menulis di di kulit-kulit hewan yang sudah disembelih,
Dan ada yang menghafal malah, ya, ada yang menulis di bebatuan dan seterusnya. Berarti kan cerai berai begitu. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar, inisiatifnya Abu Bakar kalau semua ayat-ayat ini mesti dikumpulkan. Karena dikhawatirkan kalau tercecer itu nanti ada yang hilang. Apalagi kalau yang hafal Quran, karena tidak semua juga sahabat itu menghafal Al-Quran. Ya, nah bagaimana kalau dia hafal lalu kemudian orangnya mati? Berarti Al-Quran itu ya pasti pada akhirnya akan hilang, penghafalnya mati dan tulisan-tulisan itu tercecer, nanti habis. Makanya Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Pada dasarnya ya ketika Abu Bakar menyampaikan ya idenya untuk mengumpulkan Al-Quran itu, ada sebagian sahabat yang tidak setuju, termasuk sahabat Zaid bin Thabit sebagai penulis Al-Quran. Ya, dia mengatakan tidak mungkin kita mengumpulkan Al-Quran lalu menulisnya, karena itu katanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi. Ya, Nabi hanya memerintahkan untuk menulis, tapi untuk mengumpulkan semuanya dalam satu mushaf itu tidak pernah. Tapi pada akhirnya ya Zaid bin Thabit itu ya setuju terhadap idenya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, itu sebagai contoh. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan lebih jauh lagi, seperti yang pernah kita jelaskan, ya, Al-Quran itu ketika turun itu tidak ada barisnya, ya, tidak ada barisnya. Zalika, tidak ada barisnya. Patah, kasrah, patah, tidak ada. Ya, zalikal ada sukun, kitabu, ya, patah, kasrah, patah, damma, tidak ada syakalnya. Itu pada saat turun, tidak ada. Pada masa Nabi tidak ada. Bahkan titiknya pun juga tidak ada. Ba, ta, sa, na, itu sama semua hurufnya, tidak ada titiknya. Jadi kalau nun, satu titik di tengahnya, ba, satu titik di bawahnya, ta, dua titik di tengahnya, sa, tiga titik di atas. Sama dengan jim, dengan kha atau ha, tidak ada titiknya. Tapi karena bahasanya adalah Arab, orang semua paham. Oh pasti nai, tania tai. Ya, ya kan? Itu secara otomatis mereka bisa membaca sekalipun tidak ada titik. Termasuk juga tidak ada itu adalah mengklasifikasi Al-Quran itu per juz. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz terus. Tidak ada itu. Tidak ada juga istilahnya ketika misalnya menulis suratul Baqarah di awal Al-Quran seperti yang kita lihat, disebutkan di situ bahwa sekian ayatnya. Tidak ada. Pada masa Nabi SAW semua itu tidak ada. Ya, tidak ada. Hisab-hisabnya juga tidak ada. Ya. Nah, kapan semua ini ada? Setelah Nabi meninggal. Siapa yang melakukan? Sebagian oleh sahabat, tabi'in, tabi' dan seterusnya. Itu. Ya. Ini sebagai contoh konkret bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh dilakukan. Mushaf yang kita baca, Al-Quran yang kita baca sekarang, itu porsinya
ya versi Al-Quran yang ditulis pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, angkani barrisikna, angkani aganasanna, hisib-hisibnya, ada tanda-tandanya segala macam dan seterusnya. Itu Mushaf Utsmani namanya. Pada masa Nabi tidak ada seperti itu. Itu satu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tarawih. Apakah Nabi SAW ketika masih hidup dia tarawih 1 bulan suntuk di masjid? Abadan. Tidak ada satupun ulama kita yang menjelaskan dalam buku yang mereka tulis bahwa Nabi itu salat tarawihnya 1 bulan suntuk di masjid ketika beliau masih hidup. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu hanya salat tarawih 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Setelah itu tidak lagi di masjid. Nah, sehingga kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, orang itu salat tarawih, ya, dan ini juga masuk pada sebagian paruh pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, kanat at-tarawih fi ahdi Abi Bakr wa sadr min khilafati Umar radhiyallahu anhuma tusalla kama kanat bi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika masuk pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, ya, paruh pertama Umar, itu salat tarawih dilakukan persis sama ketika pada masa Nabi. Ya. Tidak ada imam. Jadi orang salat tarawih sendiri-sendiri. Mungkin ada orang kumpul di masjid, saya salat tarawih sendirian, Pak Imam salat tarawih sendirian, yang lain salat tarawih sendirian, masing-masing sendiri-sendiri salat tarawihnya. Dek kagak imam, tidak dipimpin oleh seorang imam. Itu pun sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, kapan sendiri, kapan berjamaah, dan kapan dikumpulkan sampai 1 bulan penuh? Itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Eropa Umar bin Khattab yang punya inisiatif, ya, mengumpulkan semua orang di masjid lalu dipimpin oleh seorang imam. Ya. Ada riwayat yang mengatakan yang pertama yang memimpin salat tarawih yang ditunjuk oleh Umar, ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi inilah Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam salat tarawih secara berjamaah pertama kali di dalam sejarah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nabi tidak pernah melakukan itu. Dia nak kena contoh kaki Nabi Ta'ir. Dia itu nak kena pak gurang Nabi Ta'ir. Maka baca sendiri kumantika ikuman di bawang. Agi lu mufigau. Kumpulkan semua jamaah kalau malam Ramadan, baru kemudian ada seorang imam yang kamu angkat. Ada. Ya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu kalau orang salat sendiri-sendiri panjang sekali itu bacaannya, melampau. Akhirnya kan dikurangi. Ya, sampai di kita terkadang kalau bulan Ramadan ada imam kita itu praktis sekali. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ya. Lewat tosi ponco lah. Tapi dia nama kena salah ya, pak make pengalatan lah. Ya, faqra'u ma tayassara minhu. Baca yang ya menurut Anda itu yang mudah dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi satu ayat yang penting dia nasib tidak sepotong, kan terlalu kikir kalau sepotong. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. Tace macici di imange panas pun baca mana nge cap apa yang lain. Itu tak apa-apa, tapi kalau di Arab itu ya adalah standarnya, ya
Detona muncul ada ya Nabi Pasyah kata tomat tarawih tak lewa 7 menit 20 rakaat. Bukan tarawih itu perlombaan. Ya, tidak perlu dicontoh itu. Ya. Ya. Itu contoh. Ya. Bahkan ya pada masa pemerintahan Umar itu ya itu menjadikan imam tarawih itu double terkadang. Jadi tidak hanya dipimpin oleh satu imam tapi gantian minimal 2. Ya kumatan ko cek dia disampai si ko cek dia. Ya termasuk misalnya tadi Ubay bin Ka'ab itu yang ditunjuk, ada juga seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Ini Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang menjadi imam salat tarawih bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi kumatan ko cek dia, sampai si cek dia. Ganti-gantian. Itu pada masa Nabi tidak ada begitu. Ya, tidak ada itu. Nah ini praktek yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, satu pun dari sahabat itu tidak ada yang mengingkari. Artinya sahabat semuanya setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah kusetujui berarti al-magallo muah. Betona canggih agamai. Maka Nabi ta la tajtami ummati ala dalalah. Umatku itu tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan, tidak mungkin. Apalagi pemeluk Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyalahi agama. Yakin. Umar bin Khattab adalah sosok sahabat yang sangat tegas. Tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau dia merasa bahwa ini dilarang oleh Nabi. Ya, karena Umar bin Khattab itu Masya Allah ya masuk Islamnya atas dasar doa khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini. Nabi lagi mengatakan seandainya masih ada Nabi setelahku maka Umar bin Khattab yang jadi Nabi. Ya, Nabi mengatakan setan itu takut sama Umar. Seandainya setan itu tahu kalau Umar akan lewat di jalan ini, maka setan pasti akan mencari jalan yang lain. Jadi intinya Umar bin Khattab tidak mungkin melakukan sesuatu yang kira-kira dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada intinya banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab itu juga menunjuk imam khusus untuk jamaah perempuan. Ya, ada di sini disebutkan wa ja'ala imaman lin nisa wa Sulaiman bin Abi Hathmah wa kana imamar rijali wa imaman nisa. Ya. Jadi ini Sulaiman bin Abi Hathmah ini dia juga menjadi imam untuk jamaah laki-laki plus jamaah perempuan. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Ya. Selanjutnya, ya, termasuk juga yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu adalah menambah azan pada hari Jumat. Nabi tidak pernah mencontohkan azan 2 kali pada hari Jumat. Tapi secara singkat, kapan azan itu 2 kali? Itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Apakah Utsman bin Affan juga melakukan sesuatu yang kira-kira menurutnya dilarang oleh Nabi? Karena dia tidak pernah contohkan? Tidak mungkin. Dan ketika Utsman bin Affan itu menambah
azan itu disepakati oleh sahabat-sahabat yang masih hidup pada saat itu. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, jadi pengeluh Ali bin Abi Thalib ketika Utsman menambahkan azan 2 kali pada hari Jumat selain daripada azan pertama dan iqamat, itu Ali bin Abi Thalib setuju dengan penambahan itu. Jadi intinya nggak mungkin sahabat itu melakukan hal-hal yang kira-kira itu tidak sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun memang Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Ya. Ya. Selanjutnya, termasuk Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam buku ini, kana maqam Ibrahim multasikan bil baiti min ahlihi alaihi salatu wassalam ila an akharahu Umar radhiyallahu anhu. Termasuk ternyata itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa pemerintahan Abu Bakar, itu makamnya Ibrahim sideke isi bawa Ka'bah. Makam Ibrahim yang ada itu di Makkah sekarang yang kita lihat sekitar mungkin kita perkirakan saja kira-kira kurang lebih mungkin 5, 6, 7 meter dari pondasinya Ka'bah. Ya, yang memindahkan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada masa Nabi itu makam siangre si Ka'bah. Dekat di Ka'bah. Bangunannya itu ya merapat dengan Ka'bah, multasik. Ya. Tapi Umar itu melihat kalau tidak diundur nanti menghalangi orang yang sedang tawaf di situ. Akhirnya diundur, ditarik. Ya. Nah, itulah yang sekarang kita lihat. Makam itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Ismail ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan. Jadinya kuburuna. Jadi makam itu artinya ya tempat berdirinya ketika dia membangun, melanjutkan bangunan fisiknya Ka'bah itu. Itu ditarik oleh Umar bin Khattab. Ya, tidak ada juga orang yang protes. Nabi juga tidak pernah mengatakan jangan atau pindahkan. Ya, detona surangi, detona ceng. Ya. Dan tidak ada pun satu sahabat yang mengingkari itu. Selanjutnya juga pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, kalau orang salat Jumat itu fokus salat Jumatnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Ada sebagian ulama mengatakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu hanya kurang lebih sekitar 7 saja masjid. Itu bang masjid. Dan pada makupuai mega. Jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya itu ada beberapa masjid. Ya, tetapi dari 7 masjid yang disebutkan oleh para ulama kita itu, yang ada pada masa Nabi, ketika hari Jumat semuanya difokuskan di Masjid Nabawi. Tidak ada satupun di antara mereka makidah kotoni di masjid kita ini, jangan mulokakor. Nah, itu. Tapi apa yang terjadi pada masa pemerintahan siapa namanya? Ya, ta'addud Jumat fil balad wahid lam yakun fi ahli Nabi wal ahli sahabah wal ahli tabi'in. Jadi pada masa pemerintahan sahabat juga tidak itu, tabi'in juga, semuanya fokus di satu masjid. Nanti ini terjadi jadi karena bukan 7, 9 tadi masjidnya, keliru. Ya, saya salah lihat tadi. Ya, karena fil Madinati 9 masajid masjidihi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada 9 masjid. Nah, ternyata belakangan setelah masa tabi'in, ya karena melihat maslahat orang Islam semakin banyak dan berjauhan dari masjid, akhirnya ya sudah. Ketika makawe pun itu loka masuk pada. Pada waktu biasa kemudian dia kalinga. Saya hanya mendengar saja guru-guru kita, ya itu ada yang fokus saja salat jamaahnya Jumatnya di masjid tua misalnya. Ya, tetapi lama kelamaan ya masjid tua, masjid raya, Al-Markas, masjid Ahmad Yani, masjid Makmur, masjid apa lagi yang dekat-dekat. Ya, nah itu maslahat. Ya. Dan ini ada perubahan, ya kan? Ada perubahan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa itu tidak mengapa. Ya. Pak, seandainya coba kalau kita berprinsip bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita harus lakukan, tidak boleh meleset. Aude naga kama Jumat ko di boleh, Pak. Kuki Madinah itu mesti lokal. Maka tersedih. Kira-kira begitu. Mesti kuki Madinah lokal maju mai kalau lupa seandainya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga pada masa Nabi itu, orang kalau lebaran itu tidak di masjid. Pada masa Nabi, kalau lebaran itu tidak di masjid, tetapi di padang, pada pasir. Ya istilahnya mungkin kalau di kita lapangan lah. Dan aku masjid. Sampai Nabi meninggal, aku lapangan kita masuk panjang Id, ya mau Idul Adha, mau Idul Fitri, semuanya difokuskan di lapangan. Makanya ulama itu ada mengatakan lebih afdal di lapangan, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi sekarang ada di lapangan dan ada di masjid. Bahkan orang lapangan kalau hujan lari ke masjid, gitu kan? Apakah itu tidak boleh karena tidak dicontohkan oleh Nabi? Ali bin Abi Thalib, ya, di dalam riwayat yang kita baca dalam buku ini, wa awwalu man shallaha fil masajid Ali bin Abi Thalib, yang pertama kali melaksanakan salat Id di masjid itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, bisa dipastikan bahwa salat Idnya di lapangan, di masjid. Pamulut tambah di Ali bin Abi Thalib, tambah di masjid masuk panjang kalau Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan tidak pernah juga diajarkan oleh Nabi bahwa ia mantu komanui kalau masjid aja namo ku dipadangi. Ya. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Masih banyak contoh, tapi mengingat waktunya sangat terbatas. Intinya, beberapa contoh yang kita sebutkan ini menjelaskan sekaligus menguatkan bahwa ternyata para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah banyak melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya jelas bahwa tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi secara otomatis tidak boleh kita lakukan. Dengan bukti-bukti yang telah kita jelaskan, termasuk apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya kira itu barangkali untuk sementara, ya, kita sesi tanya jawab. Ya, betul ada yang ingin bertanya.
Terima kasih atas kesempatan. Ini kalau saya lihat itu yang terlalu dipermasalahkan itu orang yang mempermasalahkan satu bab itu setelah tadi hal-hal yang tidak dilakukan oleh tadi sampai hari. Mungkin ini yang sering dipermasalahkan, yang tidak dicontohkan Nabi, tapi bukan juga dasarnya dari tadi. Itu yang contohnya kalau di Indonesia yang pernah saya lihat itu yang sangat diperdengarkan itu masalah tahlilan dan sebagainya. Kalau menurut di Indonesia, pernah saya lihat banyak kekhusus dengan ketertiban dan persoalan yang berbeda. Mungkin itu dasarnya dari mana itu yang mereka tanyakan. Ya, saya tidak mau membahas tahlilan, ya, karena ada yang melakukan, ada yang tidak. Ya, prinsipnya, ya, saya hanya ingin menjelaskan. Agak ya tahlil, tahlil. Apa itu tahlil? Pada bentuk memakai deki talaking, tahlil, talaking, bicarogi, talkin itu bahasa Arab. Ya, talkin itu artinya baca. Ada orang mengatakan deno di man talaking, maksudnya deno di mak baca. Tidak boleh orang membaca. Ya, apa yang memakai Nabi talakinu baca. Saya tidak mau ke sana. Kenapa tadi tabi'in? Kenapa? Kenapa memang kalau bukan tabi'in? Klasifikasi. Kenapa mau diklasifikasi? Tabi'in itu gurunya adalah tabi'in. Ya, tabi'in itu gurunya adalah para sahabat. Sallallahu radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat itu gurunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau dipersoalkan? Mau diklasifikasi itu taksis. Ya, bila mukhassis itu mentaksis, mengkhususkan satu masa tertentu yang tidak ada dasarnya, gitu. Ya, kan prinsipnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, boleh dilakukan apa tidak? Titik. Mau yang melakukan itu adalah sahabat, mau yang melakukan itu adalah tabi'in, mau yang melakukan itu adalah tabi'in dan generasi setelahnya. Ya, itu tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Yang saya mau tegaskan di sini, ya pertanyaan itu tadi. Apakah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan? Atau lebih tegasnya, ada orang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Berarti kalau itu penegasannya, berarti ini semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, itu semuanya salah, gitu. Ya, dan tidak mungkin kita mengatakan, sekali lagi tidak mungkin para sahabat itu mengada-ada, ya, melakukan sesuatu yang kira-kira menurut mereka itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dan Nabi juga sudah menjustifikasi bahwa sahabat-sahabat itu ya ibarat seperti apa itu? Bintang.
Siapapun di antara mereka yang kamu ikuti, kata Nabi, itu pasti kamu akan dapat petunjuk. Dan secara khusus kata Nabi, iqtadau billadaini min ba'di, ikutilah dua dari sahabatku, yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Saya kira jelas. Ya. Saya tidak mau ini enggak. Saya hanya menjelaskan dari pertanyaan, apakah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Ya, ini jawabannya tadi. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz tentang tadi Bapak sudah menyebut bahwa mengimani antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Dan saya ingin tanyakan Pak Ustaz tentang imam untuk jamaah perempuan. Karena saya sering melihat itu banyak perbedaan antara yang mengimani jamaah perempuan. Ada yang bersuara kalau maghrib dan isya dan subuh ini bagi perempuan, tapi ada juga yang diam. Kadang juga biasanya ada yang di kiri, kadang juga di sebelah kanan, ada juga yang di tengah atau di depan. Jadi saya pernah bingung juga sebenarnya yang mau diikuti ini seperti yang mana, karena saya dari dulu itu mengimani anak saya. Dan kebetulan sama saya cari, jadi saya selalu mengimani anak saya. Jadi biasanya saya bingung juga Ustaz, saya sebenarnya berada di kiri apa di kanan? Apakah saya bersuara di maghrib atau hanya ada orang yang ada di suara? Malah ini saya bisa menjelaskan dari Ustaz. Yang kedua Ustaz ini untuk mencontohkannya itu kadang sering ditegur. Seperti kalau yang perempuan itu sering ada yang ditegur. Pakai kerudungnya itu yang panjang. Saya tidak tahu. Suruh pakai kerudung yang panjang. Saya biasanya juga berpikir bahwa saya membaca di Al-Quran itu hanya menunjukkan saja bahwa pakaian kerudung itu tidak mampu. Jadi biasanya kalau di itu bisa sampai 4 dekal itu ada. Jadi tidak mesti sampai seperti itu kena. Jadi saya biasanya menjawab seperti itu, mohon maaf, karena saya belum baca di Al-Quran. Tapi saya ingin juga, apakah memang harus seperti itu? Dan kita lihat sekarang ini perempuan itu banyak menggunakan kerudung itu sampai ke lutut. Ada yang juga masih batas itu dada. Biasanya kenapa ini proses bahwa tidak perlu terlalu panjang karena ini baru ada yang lakukan bahwa itu kan berfungsi di dalam tubuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pakai kerudung itu tidak wajib hukumnya bagi perempuan. Kerudung itu tidak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Ya, harus dibedakan. Ya, jangan sampai ada orang mengatakan wajib hukumnya memakai kerudung. Ya, tidak wajib. Yang wajib itu adalah menutup aurat perempuan khusus. Ya. Mengenai masalah pakaian perempuan itu hanya 2 ukurannya. Ibu-ibu, pakaian perempuan itu ukurannya hanya 2. Tidak bicara tentang panjang pendeknya. Tapi Nabi itu hanya mengatakan la yasifu wa la yashifu. Tidak tipis dan tidak ketat. Dia menipis, dia menjepit. Agak bicara begini. Dia menipis, dia itu nama jepit. Ya, dia nama jepit. Ya, itu saja. Tidak ketat dan tidak tembus pandang, kira-kira bahasanya. Jadi kerudungnya mau sampai dada, mau sampai di lutut, atau mungkin sampai di kaki sekalian, yang tidak ada masalah. Yang penting tidak. Pertama, auratnya tertutup. Yang kedua, tidak tipis pakaian itu, karena biar kerudungnya sampai di lutut. Kalau kerudungnya tembus pandang, tidak ada juga gunanya kan? Karena intinya itu adalah menutup aurat. Ya, malah sebabnya itu kita taruh tangiri tanah sutoi.
Pempendi mau luta ini urang dewe. Apa itu ya jangan berkesan. Intinya di situ. Jadi yang namanya panjang pendek ukuran kerudung itu tidak ada, stylenya tidak ada. Tidak ada hadisnya yang bilang harus sampai di lutut. Yang ada itu kata Nabi la yasifu wa la yashiku. Tidak terlalu transparan dan tidak terlalu ketat. Itu saja. Ya. Nah, sekarang kan memang marak ada kerudung itu sampai memang panjang sekali ke bawah. Sampai-sampai tas yang dibawa juga ada di dalam itu tidak kelihatan gitu. Ya terserah mami kita ibu-ibu mana yang cocok, tapi rasa-rasa narik paiki nariko kerudung panjang begitu baru kita pergi naik motor, iya kan? Di mana ya siapa tahu nanti kerudungnya diambil sama terali motornya. Banyak ibu-ibu ya, sebulan yang lalu saya merasa kasihan ada ibu-ibu jatuh melampel ada gabung bajuna nalayan mendu ke sini ya, dia cedera dibawa ke rumah sakit ya, artinya intinya di situ. Nah, kalau masalah imam Bu, kalau kita sama-sama perempuan tidak ada laki-laki lain di situ, maksudnya bukan mahram, itu boleh kita mengeluarkan suara semampu kita. Jadi misalnya kita sama-sama perempuan, ada yang imam perempuan juga, tidak apa-apa dia lantungkan suaranya, ya. Tapi artinya tidak ada memang laki-laki yang mendengar gitu. Kalaupun ada, itu adalah maharim, tidak apa-apa. Yang mahram ya. Ya, kalau bukan mahram itu enggak, itu petunjuk ulama kita. Tapi kalau seandainya ya sudah, kita lebih baik ya khafi, ya sir, kita baca dalam hati saja, tidak perlu jahar gitu. Nah, bagaimana kalau mengimami keluarga di rumah, anak ibu yang diimami laki perempuan ya? Ya enggak apa-apa, saya kira laki-laki. Laki-laki kalau dia bisa sudah balik, lebih baik itu yang dilatih, dia yang imami kita ya. Tapi kalau dia masih anak-anak tidak apa-apa, kita yang imami, karena itu hanya tadrib, melatih saja. Tapi kalau dia sudah balik itu tidak bisa lagi laki-laki diimami sama perempuan. Saya kira penjelasannya. Terima kasih. Ya, masih ada Baswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dari proses mengenai salat Salat tasbih. Apakah berubah sama dengan salat tarawih? Ya. Jadi salat tasbih itu kalau hadisnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, salah satu kelebihan salat tasbih itu adalah menghapuskan ya kesalahan-kesalahan yang bersangkutan, sekalipun itu sebanyak seperti buihnya lautan, gitu kan? Makanya para ulama kita itu mengatakan salat tasbih itu dilakukan minimal sekali seumur hidup. Ya, minimal sekali seumur hidup. Kalau tidak bisa, jangan dulu. Bisa setiap hari kita salat tasbih. Kalau tidak mampu, ya
sekali seminggu. Oh, tidak mampu, sekali sebulan. Tidak mampu, sekali setahun. Tidak mampu, ya sekali seumur hidup. Ya, itu kelebihannya. Dan salat tasbih itu bisa dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Kalau di siang hari itu ulama mengatakan bisa langsung 4 rakaat. Ya, 1 kali salam. Bagaimana kalau malam? Bisa juga, tapi afdalnya masna. Kata Nabi, 2-2. Jadi salat sunnah itu masna, 2-2. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi salah satu kelebihannya salat tasbih itu adalah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Makanya ulama menjelaskan kalau tidak bisa setiap hari ya sudah, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, atau sekali seumur hidup salat tasbih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas pertanyaan kepada saya. Di sini ada pertanyaannya. Pertama, bolehkah seorang muslim berdoa untuk membanyakan umurnya? Yang kedua, bagaimana hukum seorang wanita yang memakai yang menutup aurat tetapi dia belum menutup kaki dosa? Karena saya pernah membaca dan mendengar kalau seorang wanita berjuang menutup auratnya tapi badannya masih tidak tertutup dosa karena seperti itu sampai coba segera Ya, kalau kakinya betisnya masuknya, telapak kakinya. Ya kaki itu kan kaki sampai muka kaki tosen. Nah, tuh sama dengan ini jari tangan sampai di ketiak tangan, puntung, lenyet. Yang mana nih? Kakinya harus pakai besar, ya. Kakinya harus pakai besar. Oh gitu. Ada ulama mengatakan ya seluruh batang kaleng perempuan itu aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali mukanya dengan kedua telapak tangannya. Jadi maksudnya kalau itu yang dipakai nutup aurat, berarti belum sempurna nutupnya karena kakinya kelihatan. Nah, tapi ada sebagian ulama di dalam mazhab Hanafi ada mengatakan kaki perempuan itu tidak termasuk aurat. Ya, itu mazhabnya Hanafi. Kalau kaki perempuan itu masuknya kaki bukan betisnya saya maksudkan. Kalau betis itu aurat. Anggaplah yang dimaksud ini yang di bawah nih telapak kakinya itu tidak masuk. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama bahwa perempuan itu semuanya aurat kecuali wajhahu wa kaffaiha. Wajhaha wa kaffaiha, muka dan ya, itu. Apalagi satu? Boleh seorang muslim? Ya, boleh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nabi itu mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini masih jadi baik bagiku. Itu kan minta dipanjangkan umurnya. Ya kan? Aga asal nairu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini menjadi baik masih bagiku. Ya, kalau kita mau yang lebih praktis, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah, biar aku lebih bisa banyak beribadah kepadamu. Apa salahnya kan? Tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya. Kalau itu yang dimaksud pertanyaannya, kasih tawarin nggak sungai kasih malam pepuang sare kuamang ibu dingak mak kesian lebih maiga kuni ini kuat. Apa salahnya?
Ya, tidak ada masalah. Ya, saya kira jelas. Terima kasih. Masih ada ibu-ibu di belakang. Dan agak-agak. Karena sesungguhnya umur itu juga kita tidak tahu. Toh, sekarang kita masih hidup. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kan itu disema kada siaga membantu capat. Ini disengi. Ya itu ya jadi artinya itu. Kita ini tidak tahu sisa umur kita sekarang ini masih berapa. Masih puluhan tahun kah atau tinggal puluhan hari saja? Atau tinggal menghitung hari, Allahu a'lam, dari riset. Tapi kita berdoa. Ya. Itu negara masalah. Ya. Saya kira kalau tidak ada, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pengajian kita lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum.